mutu industri pangan. Mutu suatu produk merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan daya saing produk. Selain biaya produksi dan ketepatan waktu produksi, para pakar telah mencoba mendefinisikan mutu sebagai berikut. Menurut Juran, mutu adalah kecocokan penggunaan produk untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Menurut Crosby, mutu adalah conformance to requirement, yaitu sesuatu dengan apa yang disyaratkan atau yang distandarkan. Menurut Deming, mutu adalah kesesuaian dengan kebutuhan pasar. Menurut Feigenbaum, mutu adalah kepuasan pelanggan sepenuhnya. Menurut Gaffing, mutu adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, manusia atau tenaga kerja, proses dan tugas serta lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan atau konsumen. Perkembangan mutu. Dari dulu sampai sekarang pandangan organisasi terhadap mutu produk telah mengalami evaluasi secara rinci. Konsep mutu dibagi atas 5 tahap sebagai berikut. 1. Inspeksi. Konsep mutu modern dimulai pada tahun 1920-an. Kelompok mutu utama adalah bagian inspeksi selama produksi. Para inspektor mengukur hasil produksi berdasarkan spesifikasi. Bagian inspeksi tidak dependen. Biasanya mereka melapor ke bagian produksi. Hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan kepentingan. Jika bagian inspeksi menolak hasil suatu alur produksi yang tidak sesuai, maka bagian produksi berusaha meloloskannya tanpa mempedulikan mutu. 2. Pengendalian mutu. Mutu produk militer menjadi salah satu produk militer yang bebas cacat yang menentukan kemenangan dan peperangan. Mutu produksi harus diantisipasi melalui pengendalian yang dilakukan selama proses produksi. Tanggung jawab mutu dialihkan ke bagian pengendalian umum. Pengendalian mutu yang independen. Bagian pengendalian mutu memiliki otonomi penuh dan terpisah dari bagian produksi. Para pemeriksa mulai dibekali dengan perangkat teknis statistik, pengambilan sampel, dan lain-lain. Jaminan mutu. Pengendalian mutu berkembang menjadi jaminan mutu. Bagian jaminan mutu difokuskan untuk memastikan proses dari mutu produk melalui pelaksanaan audit operasi, pelatihan, analisis kerja teknis, dan operasi untuk peningkatan mutu. Jaminan mutu bekerjasama dengan bagian lain yang bertanggung jawab penuh terhadap mutu kinerja masing-masing bagian. 4. Manajemen mutu. Untuk mengatasi persaingan, aspek mutu perlu selalu dievaluasi dan direncanakan perbaikan melalui penerapan fungsi-fungsi manajemen. Manajemen mutu terpadu. Dalam pengertian manajemen mutu, ternyata bukan hanya fungsi produksi yang mempengaruhi kepuasan pelanggan terhadap mutu. Dalam hal ini, tanggung jawab termasuk mutu tidak cukup hanya dibebankan kepada satu bagian tertentu, tetapi sudah menjadi tanggung jawab seluruh individu di perusahaan. Pola ini disebut dengan Total Quality Management atau TQM. Sistem manajemen mutu. Sistem manajemen mutu merupakan sekumpulan prosedur terdokumentasi dan praktik-praktik standar untuk manajemen sistem yang bertujuan menjamin kesesuaian dari suatu proses dan produk, barang atau jasa terhadap kebutuhan persyaratan tertentu. Terdapat beberapa karakteristik umum dari manajemen mutu, antara lain yang pertama, sistem manajemen mutu berfokus pada konsistensi dari proses kerja. Hal ini sering mencakup beberapa tingkat dokumentasi terhadap standar-standar kerja. Yang kedua, sistem manajemen mutu berlandaskan pada pencegahan terhadap kesalahan-kesalahan yang akan timbul. Yang ketiga, sistem manajemen mutu mencakup klausul atau tujuan, objectives, pelanggan, customer, hasil-hasil atau output, proses-proses atau proses, masukan-masukan atau input, pemasok atau suppliers,
dan pengukuran umpan balik dan mampu maju atau measurements for feedback and feed forward. Yang selanjutnya adalah pengenalan ISO 901 berbanding 2008. ISO atau The International Organization for Standardization adalah badan standar dunia yang dibentuk untuk meningkatkan perdagangan internasional yang berkaitan dengan perubahan bahan dan jasa. ISO merupakan organisasi internasional khusus dalam hal standarisasi. ISO 9001 merupakan standar internasional yang mengatur tentang sistem manajemen mutu atau quality management system. ISO 9001/2008 menetapkan persyaratan dan rekomendasi untuk desain dan penilaian dari suatu manajemen mutu yang bertujuan untuk menjamin bahwa organisasi akan memberikan produk, barang atau jasa yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan. ISO 9001/2008 bukan merupakan standar produk. Dia hanya merupakan standar sistem manajemen mutu. Sekian dan terima kasih. Tujuan ISO 9001/2008. Tujuan ISO 9001/2008 adalah mengembangkan dan mempromosikan standar-standar untuk umum yang berlaku secara internasional. Tujuan utama dari ISO 9001/2008 adalah sebagai berikut. 1. Organisasi dapat mencapai dan mempertahankan mutu produk atau jasa yang dihasilkan sehingga secara berkesinambungan dapat memenuhi kebutuhan para pembeli. 2. Organisasi dapat memberikan keyakinan kepada pihak manajemen sendiri bahwa mutu yang dimaksudkan itu telah dicapai dan dapat dipertahankan. 3. Organisasi dapat memberikan keyakinan kepada pihak pembeli bahwa mutu yang dimaksudkan itu telah atau dicapai dalam produk atau jasa yang jual. Manfaat penerapan ISO 9001/2008. 1. Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan melalui jaminan mutu yang terorganisasi dan sistematik. 2. Perusahaan telah bersertifikat ISO 9001/2008 diizinkan untuk mengiklankan pada media massa bahwa sistem manajemen mutu dari perusahaan telah diakui secara internasional. 3. Audit sistem manajemen mutu dari perusahaan telah memperoleh sertifikat ISO 9001/2008 dilakukan secara periodik oleh registrasi dan lembaga registrasi sehingga pelanggan tidak perlu melakukan edit sistem manajemen mutu. 4. Perusahaan telah memperoleh sertifikat ISO 9001/2008 secara otomatis terdaftar pada lembaga registrasi sehingga apabila pelanggan potensi ingin mencari perusahaan bersertifikat ISO 9001/2008 akan menghubungi lembaga registrasi. 5. Meningkatkan kualitas dan produktivitas dari manajemen melalui kerjasama dan komunikasi yang telah baik, sistem pengendalian yang konsisten, serta pengurangan dan pencegahan pemprosan karena operasional menjadi lebih baik. 6. Meningkatkan kesadaran mutu dan perusahaan. 7. Memberikan pelatihan secara sistematik kepada seluruh karyawan dan manajer organisasi melalui prosedur dan instruksi yang telah terdefinisi secara baik. 8. Terjadi perubahan positif dalam hak kultur kualitas dari anggota organisasi karena manajemen dan karyawan terdorong untuk mempertahankan sertifikat ISO 9001/2008 yang umumnya hanya berlaku 3 tahun. Proses untuk mendapatkan ISO 9001/2008 bagi kontraktor: 1. Adanya komitmen dari pimpinan puncak. 2. Membentuk komitmen pengerah atau koordinator ISO. 3. Mempelajari persyaratan standar dari sistem manajemen mutu. 4.
mengimplementasikan sistem manajemen mutu ISO 9001/2008. 5. Audit sistem manajemen mutu perusahaan secara internal. 6. Memilih registrasi. 7. Registrasi. Kendala dalam penerapan ISO 9001/2008. 1. Tenaga kerja, sumber daya manusia. 2. Mesin, alat. 3. Metode, prosedur. 4. Form. 5. Uang modal. Terima kasih. Klausul ISO 9001/2008. Yang pertama, ruang lingkup dalam klausul ini secara persyaratan standar telah menekankan untuk memenuhi kepuasan pelanggan melalui efektivitas dan aplikasi sistem mutu, termasuk proses-proses untuk peningkatan terus-menerus dan jaminan kesesuaian. Yang kedua, referensi normatif. Klausul ini hanya memuat referensi-referensi yang harus dipersiapkan oleh kontraktor untuk menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001/2008, yaitu yang pertama, peraturan pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah. Yang kedua, buku-buku panduan tentang mutu. Yang ketiga, istilah dan definisi. Klausul ini menyatakan bahwa istilah dan definisi-definisi yang diberikan dalam ISO 9001/2008 atau Quality Management System Fundamentals and Vocabulary diterapkan dalam ISO 9001/2008. Demikian pula istilah produk dapat berarti barang atau jasa. ISO 9001/2008 menganggap bahwa produk juga termasuk perangkat keras, perangkat lunak, jasa, dan material yang digunakan dalam proses. Yang keempat, sistem manajemen mutu persyaratan umum dalam memimpin dan mengoperasikan organisasi perlu dilakukan pengelolaan yang sistematis dan dengan cara yang dapat dibuktikan. Manajemen organisasi harus menetapkan, mendokumentasikan, melaksanakan, memelihara langkah-langkah untuk implementasi sistem manajemen mutu ISO 9001/2008 dan kebutuhan peningkatan terus-menerus. Yang kelima, tanggung jawab manajemen. Klausul ini menekankan pada komitmen manajemen puncak atau top manajemen komitmen. Manajemen organisasi harus memberikan komitmen menuju pengembangan dan peningkatan sistem manajemen mutu ISO 9001/2008. Yang keenam, manajemen sumber daya. Penyediaan sumber daya suatu organisasi harus menetapkan dan memberikan sumber-sumber daya yang diperlukan secara tepat untuk menerapkan dan mempertahankan sistem manajemen mutu ISO 9001/2008 serta meningkatkan efektivitasnya terus-menerus dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang ketujuh, realisasi produk. Dalam hal perencanaan realisasi produk, organisasi harus menjamin bahwa proses realisasi produk berada di bawah pengendalian agar memenuhi persyaratan produk. 8. Pengukuran, analisis, dan peningkatan persyaratan umum. Dalam klausul 8 tentang pengukuran, analisis, dan peningkatan, di mana organisasi harus menetapkan rencana-rencana dan menerapkan proses-proses pengukuran, pemantauan, analisis, dan peningkatan yang diperlukan agar menjamin kesesuaian dari produk, menjamin kesesuaian dan sistem manajemen mutu, dan meningkatkan terus-menerus efektivitas dan sistem manajemen mutu. Yang terakhir, metode analisis. Analisis statistik deskriptif adalah metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus data sehingga memberikan informasi yang berguna. Analisis statistik deskriptif hanya memberikan informasi mengenai data yang dipunyai dan sama sekali tidak menarik inferensia atau kesimpulan apapun tentang gugus induknya yang lebih besar. Dan untuk mendapatkan data kuantitatif pada pengisian interpretasi dalam instrumen penelitian, maka dibuatlah skala pengukuran variabel dengan memberikan skor 32 pada masing-masing jawaban. Terima kasih.